Perjalanan ke Bandung kali ini tuh bakal pakai Wush, tapi sebelum naik Wush kita harus naik kendaraan umum dulu karena kalau enggak harganya lumayan mahal dari Kalideres ke Halim itu ya. Nah nanti bakal beberapa transit di Duri, terus nanti transit di Sudirman juga. Untuk tarif KRL-nya murah banget, cuma Rp3.000 aja. Sebelum melanjutkan perjalanan pakai LRT ini suami beliin dulu Lawson. Enak banget nih Ode. Sebenarnya Wush itu enak ya kalau rumahnya tuh deket stasiun Halim, misal kayak di Jaksel, di Jaktim. Jadi ya lebih instan aja. Cuman kalau misalnya rumahnya kayak aku nih di Kalideres, pastiin kalian cukup punya waktu untuk perjalanan ngeteng kayak gini karena lumayan lama ya, dan perjalanannya juga jauh, beberapa kali transit. Nah untuk ke stasiun Halim itu kita nanti pakai LRT yang jurusan Jatimulya. Durasi perjalanan dari stasiun Duku Atas ke Halim itu kurang lebih 20 menitan ya. Mas mau kemana mas? Nggak ada masinisnya guys, ini jalan sendiri. Perjalanan pakai LRT ini pemandangannya bagus ya guys, kalian bisa lihat kayak gedung-gedung tinggi, terus kayak bagus deh, apalagi ada belokannya gitu. Jadi oke lah buat bikin video estetik kayak gini. Setelah tadi estetik-estetikan, kita harus jalan lagi nih. Lumayan jauh, tapi untungnya kita udah sampai di stasiun kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC Wush. Nah, nanti kita bisa langsung masuk aja atau print tiketnya kayak gini. Ini kita print tiket sih biar kayak ada kenangannya gitu. Nah nanti kita masuk ke gate yang di sebelah sini, tapi tergantung ya, kadang pintu tiket 1 atau 2. Buat yang lapar nggak usah khawatir karena di sini udah lumayan banyak tenan makanan ya, tapi mostly kayaknya pastry sih. Nah akhirnya kita udah duduk juga nih di bangku kita. Jarak kakinya lumayan luas juga untuk yang ekonomi premium. Udah mulai, udah maju sih katanya. Nah malah kalau awal-awal sih kayaknya kecepatannya nggak begitu cepat, cuma 98 km per jam. Sayang banget perjalanan ke Bandung kali ini dibumbui hujan, sangat deras sampai berpengaruh ke kecepatan keretanya juga ya. Jadi tadi tuh sempat nggak bisa maksimal, lumayan bete ya karena jadinya tidak sesuai dengan estimasi waktu. Buat sampai ke Padalarang cuman 30 menit aja, sampai akhirnya kita harus naik feeder untuk sampai ke stasiun Bandung. Ini harus nunggu dulu ya, tapi nggak terlalu lama sih. Teteh jangan lupa ya untuk di subscribe, like, komen channel aku biar aku lebih semangat lagi ngontennya dan ngasih kalian rekomendasi travel yang seru. Nah ini udah nyampe di stasiun Bandung. Sebenarnya mah lama nggak sih, dari jam 12 coy kita berangkat, udah 4 jam malah, kayak nggak efisien sih sebenarnya. Tapi karena gitu ya, karena neteng jadinya kayak berasa cepet padahal lama. Preparationnya sampai hampir memakan waktu 2 jam di perjalanan. Sama aja sih guys. Sudahlah, yang penting kita udah sampai Bandung dan lihat ini adalah jembatan layang paling ikonik di stasiun Bandung ya. Kali ini stasiun Bandung benar-benar rame banget, mungkin karena lagi libur nasional ditambah long weekend, jadi ya beginilah. Setelah keluar stasiun, belok kiri dikit langsung nemu nanti Cuangki stasiun ya. Katanya ini enak banget, jadi penasaran deh pengen coba. Cara pesannya ya tinggal order dulu, nanti dipanggil buat duduknya. Untuk satu porsi Cuangki segini dengan topping yang komplit itu harganya 30.000 kalau nggak salah, lumayan mahal sih. Kita cobain kuahnya. Segar banget. Gimana sambalnya? Malu lebih kenal original. Kuahnya tuh yang tipikal rich gitu loh. Setelah kenyang kita jalan-jalan dulu melewati jembatan layang Pasupati. Sebenarnya tujuan akhirnya hari ini bakal diem dulu di rumah alias istirahat.
Nah, besok kita baru mulai lagi petualangan yang sesungguhnya setelah kita full energi. Ribet. Oh, motor gede tapi nggak bisa ngendarainnya. Ada aja ya drama-drama di jalan tuh kayak tadi. Nah, ini sebenarnya kami mau OTW salah satu cafe yang lagi viral banget di Lembang yang dipenuhi dengan bunga-bunga, yaitu Gias Cafe. Nah, ini udah sampai di taman bunganya. Sebenarnya indah banget ya, tapi ada beberapa bunga yang belum mekar di bulan Mei ini, kayak si bunga astar putih tadi. Tapi ada juga kok yang udah mekar dan bagus kayak hydrangea, terus kayak bunga kosmo ini. Ini buat kayak apa ya, bunga kosmo kayaknya. Di sebelah sini bunga kosmo. Ini bagus sih. Nah, karena ada kafenya juga, kalian bisa coba beberapa makanannya. Pesen juga nih makanannya, ada Korean chicken. Nih, penampakannya kayak gini. Terus ini ada curry rice ya. Sumpah nggak expect banget kalau si karinya itu bakal dituang di mangkok kayak gini. Terus ini ada milk tea-nya. Sama ini ada jus strawberry. Chan. Yuhu. Kita coba guys. Nah, setelah puas berwisata di Bandung Utara alias di Lembang, ini kita udah motor-motoran lagi walaupun hujan untuk camping di Bandung Selatan. Welcome to Situ Cileunca. Jadi kami memutuskan untuk camping di sini karena waktu itu pernah dan view-nya Masya Allah indah ya. Terus jangan lupa untuk nge-indomie dulu di cuaca dingin ini biar abdul ya. Nah, ini view kalau malamnya. Ini untungnya hujannya udah reda jadi bisa keluar dan lihat pemandangan sekitar. Ini aku nginep di Green Corner Situ Cileunca ya guys ya. Nah, ini penampakan tendanya udah dapet 2 kasur, 2 bantal, 2 selimut, colokan sama lampu ya. Jangan khawatir, terus ada fasilitas WC juga di sana. Ada warung juga, kalau nggak bawa makanan aman. Di tengah nggak apa-apa, kelihatan ini. From this beauty of nature. Setelah puas menikmati sunrise yang indah tadi, kita pulang di jam 8 pagi karena mau mengunjungi tempat yang lain dan menghindari macet ya. Karena dari kemarin tuh macet terus, jadi kita inisiatif untuk pulang lebih awal. Selain itu karena kita mau ke lokasi selanjutnya yang makan waktu 2 jam ya. Nah, akhirnya sampai juga di cafe yang tadi kita maksud. Ini lokasinya ada di tengah kota Bandung, jadi sangat strategis banget. Karena ini Italian resto, jadi jual gelato dan juga makanan lainnya. Ini aku pesan lasanya, terus ada cafe Oceri kalau nggak salah. Aman banget dan bikin tenang karena mungkin dari suara air mancur yang tadi ya. Seru sih. Gak jauh dari cafe tadi, kita langsung mampir ke Cihapit untuk strolling around sini. Nah, ini lagi mampir di Grammers untuk lihat barang-barang lucu. Terus tadi juga sempet ke pasar Cihapit, cuman gak sempet di videoin, sayang banget ya. 2 jam kemudian kami udah sampai ke Afeeder yang ada di stasiun Bandung untuk naik Wush. Nah, ternyata sekarang ada jadwalnya, bisa di screenshot aja ya. Setelah 19 menit pakai feeder, akhirnya sampai juga di stasiun Padalarang. Ini nanti kita bakal nyambung pakai Wush untuk sampai ke stasiun Halim. Nunggunya nggak terlalu lama, langsung ada. Dan kita akan berangkat. Wush. Untuk sampai ke Kalideres, rutenya sama kayak tadi berangkat. Setelah turun dari Wush langsung naik LRT yang jurusan ke Duku Atas. Setelah itu baru dilanjut KRL yang menuju ke Duri pakai relasi Manggarai Angke ya. Turun di Duri, nanti dilanjut lagi ke relasi Tangerang, turun di Kalideres. Perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan.
Tapi lelah ini adalah lelah yang bahagia karena bisa recharge lagi energi untuk menjalani aktivitas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video aku mengikuti perjalanan selama di Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.